Shalom, selamat malam Ibu Bapak, Oma Opa yang tergabung dalam anggota PKLU GPIB seluruh Indonesia dimanapun berada. Puji syukur kepada Tuhan, malam ini kami boleh ada dalam acara ini. Doa dan harapan saya, kami semua sehat dan bersukacita dalam Tuhan. Oma Opa, Ibu Bapak, kekasih Tuhan, sebelum kami lanjut dengan acara ini, saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Lili Lengkong. Saya jemaat GPIB Gereja Petra Bogor, Jawa Barat. Kudaki jalan mulia, ketep doaku inilah, ke tempat tinggi dan teguh. Tuhan mantapkan langkahku, ya Tuhan angkat diriku lebih dekat kepadamu di tempat tinggi dan teguh. Tuhan mantapkan langkahku. Ku tidak mau menetap di dalam bimbang dan gelap. Rinduanku, tujuanku, tempat yang tinggi dan teguh. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu di tempat tinggi dan teguh. Tuhan mantapkan langkahku, ya Tuhan angkat diriku lebih dekat kepadamu di tempat tinggi dan teguh. Tuhan mantapkan langkahku. Ibu Bapak, Oma Opa kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus di dalam kita merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Tuhan kami dalam surga, Bapa yang Maha Kudus, Bapa yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Bapa yang kekal, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, puji syukur kami panjatkan malam hari ini ya Tuhan. Kami boleh berada di dalam acara ini hanya dalam kasih karunia Tuhan. Tuhan sudah memimpin kami, melindungi kami beraktivitas di sepanjang hari ini. Hingga saat ini, malam ini kami boleh memuliakan-Mu di dalam acara program saya dan PKLU membaca Alkitab bersama. Bimbing kami Roh Kudus, urapi kami ya Tuhan, di dalam kami membaca dan merenungi firman-Mu, agar kami dapat mengerti, memahami, dan kami akan taat melakukan firman-Mu di dalam menjalani sisa kehidupan kami yang sudah lanjut usia ini. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang Maha Kudus, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa.
Amin. Ibu Bapa, Oma Opa, kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman yang akan kami baca dan kami renungkan malam tanggal 17 Juli tahun 2023 ini terdapat dalam Alkitab Perjanjian Baru, Injil Lukas pasal 7 ayat 14 dan 15 yang berkata demikian. Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya, dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Demikian firman Tuhan. Saat ini kami akan merenungkan firman Tuhan sesuai dengan Sabda Bina Umat dengan tema kematian dan kehidupan. Death and Life merupakan sebuah lukisan cat minyak karya Gustav Klimt, pelukis Austria yang memenangkan hadiah utama dalam pameran dunia di Roma tahun 1911. Dalam lukisannya, Klimt mengekspresikan betapa dekatnya kematian dengan kehidupan sehingga membuat manusia merasa risau dan gentar. Meski demikian, Klimt menambahkan aspek harapan dalam lukisannya untuk menegaskan pentingnya optimisme kendati kekuatan hidup terus memudar dan lenyap pada akhirnya. Kematian sang putra dalam bacaan malam ini bukanlah perkara mudah bagi sang ibu yang ditinggalkannya. Yesus yang mengetahui beratnya hidup sebagai seorang janda tanpa seorang anak di Palestina bertindak untuk menghentikan arak-arakan menuju pekuburan. Ia menginterupsi kematian yang adalah bukti kefanaan manusia. Dengan otoritas, ia menyapa dan memerintahkan anak muda itu untuk bangkit dari kematian. Demikianlah sabda Yesus berkuasa mengembalikan kehidupan. Ia pun mengubah ratapan dan tangisan menjadi pujian dan kemuliaan bagi Bapaknya. Kisah mujizat Yesus di Nain memperlihatkan kepada kita bahwa ia bukanlah sekedar nabi dan guru belaka. Sebab siapakah yang sanggup menganugerahkan kehidupan selain Allah? Karena itu, sembari meyakini identitas dan kuasa Yesus, marilah kita mensyukuri kehidupan kendati ia rapuh dan fana. Marilah pula kita kerjakan setiap karya selama waktu tersedia. Hentikanlah segala kepahitan yang meracuni hati dan pikiran kita. Sebaliknya, fokuslah pada perkara-perkara yang kudus, mulia, dan berguna. Dengan begitu, kita menjadi rekan sekerja Allah yang mengupayakan kehidupan di tengah ancaman kematian yang mewujud dalam kemiskinan, korupsi, penindasan, perbudakan, perdagangan manusia, perang rasisme, dan sebagainya. Jangan tunggu waktu yang tepat, tetapi mulailah sekarang. Jangan menuntut orang lain melakukannya, tetapi mulailah dari diri sendiri. Bukankah Yesus adalah teladan kita? Karena itu, bangkitlah. Demikian pembacaan firman dan perenungan kita malam ini. Berikanlah dan tunjukkan kuasa-Mu, tabahkanlah dan kuatkanlah imanku, jadikanlah aku ini hamba setiamu, agar dapat aku hidup selalu di sisimu.
Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat kebenaran firman yang telah kami dengar dan renungkan malam ini. Mengajarkan kami untuk mempunyai hati yang tulus dalam kehidupan ini, untuk saling menolong sesama kami yang butuh pertolongan. Tolong kami semua untuk selalu taat kepada Tuhan. Kami mau berserah diri pada malam ini dalam situasi apapun yang kami hadapi. Saat ini kami mau berserah diri kepadamu. Kami mau percayakan seluruh hidup kami kepadamu, melakukan yang baik dimanapun kami berada, dan berlaku setia kepadamu. Lingkupi kami dengan kuasa dan kasih-Mu. Berikan kami tidur yang nyenyak dan bangunkan kami besok hari dengan kekuatan yang baru dan diberkati Tuhan. Pada saat ini kami mohon kuasa mujizat-Mu bagi setiap kami, khusus bagi yang sakit dan dalam pergumulan, agar kuasa-Mu bekerja menyembuhkan, memberi kesehatan yang sempurna dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa-Mu melepaskan kami dari belenggu dosa dan kuasa kegelapan, serta tangan-Mu yang kuat menuntun kami mendapatkan jalan keluar dalam hidup kami yang mempunyai pergumulan. Terima kasih Tuhan. Berkati pimpinan Sinode GPIG dalam program SPMAB agar tetap berjalan dengan kuasa-Mu. Berkati rakyat bangsa kami untuk hidup damai dan aman, sejahtera di negeri Indonesia yang indah dan kita cintai ini. Berkati bangsa di dunia, berkati bangsa-bangsa di dunia, dan lawatlah dengan kasih dan rahmat-Mu, agar setiap orang percaya dan mengenal Engkau secara pribadi. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu yang kudus, nama yang mulia, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Bapa, Oma, Opa, kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, setelah saat ini kami akan berpisah. Kiranya program ini terus berjalan dengan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam semuanya. Selamat istirahat. Tuhan Yesus memberkati. Amin.